anggota tubuh niku merupakan peparingnya Gusti Allah. Bisa maning awas, hampir jelas. Gusti Allah kipat atas perintah Allah Subhanahu wa taala sing tumempel ningku lagi. Manut patunduk ningku lagi. Tangan ya bisa dikarpaken nang kula nurut. Bisa maning aja dianggap niku lang kekersane Gusti Allah. Sikil kula nurut apa kehendak kula. Mata kula nurut apa kehendak kula. Tangan loro kula nurut apa kehendak kula. Niku semata-mata karena Allah sudah menundukkan mereka agar mereka tunduk sama kula. Sebab ketika Allah sudah nggak menundukkan mereka untuk kita lagi bakal mampu memerintahkan anggota tubuh kita sendiri. Mantul betul. Ketika Allah sudah mencabut kekuasaan jawarih tadi dari kita, maka jangankan untuk berbuat banyak, utik-utik mawon gak mangsa bisa. Ibotan. Pongkon melampah kapasiki loro kubli bisa. Sebab wilayah mana Gusti cabut nang Gusti. Kula ki pengen ngerawing gelas kanggo nginum ibli bisa. Sebab kekuasaan tadi yang sudah diberikan oleh Allah anggar jawarih mau ketunduk ning kita ki wis dicabut nang Gusti Allah. Para jemaah hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kula sedaya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga barokah saking kesehatan yang kula sedaya kula sebagaimana biasa saged menjalankan aktivitas kula kali panjenengan. Insyaallah niki merupakan salah satu bentuk ikhtiar kula dalam rangka menggapai ridhone Gusti Allah melalui kula sedikit zikir tentang kesempatan ini plus taklim melalui ngaji. Semoga mawon kula kali panjenengan termasuk yang ingkang dipun cintai umat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah hormati, apa yang kita lakukan niku semoga merupakan bentuk sayangnya kula kali panjenengan, sayang ning awak kula kiambek, sayang ning keluargane kula sing masih wonten, sing masih bareng berayan urip kalau kula, termasuk apa yang kita lakukan, apakah itu merupakan zikir kula, apakah niku merupakan taklim kula. Semoga merupakan bentuk sayang kula kali panjenengan kanggo wong sing wis pada langkah, kanggo wong sing wis pada balik ning Gusti Allah. Sudah barang tentu kita melakukan kesolehan, kita melakukan amal soleh. Semoga mawon kesolehannya kula kali panjenengan, takwane kula kali panjenengan merupakan sababiyah orang-orang yang dulu punya banyak jasa bagi kula oleh balasan terbaik saking Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang hormati, sebagai pembukaan, kenapa kula berbicara betapa pentingnya kula bertakwa sebagai turunan para jamaah yang hormati, betapa pentingnya kula berusaha menjelma menjadi turunan yang soleh, sebab kesolehan kita sangat mempengaruhi terhadap bahagia atau tidaknya orang yang sudah berpulang ke alam sana. Kesolehan kita, ibadah kita, doa-doa kita itu sangat mempengaruhi terhadap mungkin ibu kita yang sudah tiada, mungkin bapak kita yang sudah tiada, termasuk orang-orang yang kita cintai yang saat ini
sedang berada dalam satu alam yang namanya alam barzah. Sebab kesolehan kita sangat mempengaruhi terhadap mereka, para jamaah yang hormati. Kenapa? Wonten salah satu dawi pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sebagai opening, mungkin disambung kalian napa ingkang termaktub tertuang dalam kitab sing mungkin badai dipun waos ya Pak ya, sebagai tahapan, sebagai anak tangga. Wonten salah satu dawi pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasane yang berkaitan dengan tadi betapa pentingnya kula niki dari turunan sing soleh, sing bertakwa, sing senantiasa ibadah ning Gusti Allah, yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap bahagia atau tidaknya mereka yang sudah ada di alam sana. Dawi pun Kanjeng Nabi, ma min muslimin sholla al-faridah, ma min muslimin oranana saking wong Islam, kula sebagai wong muslim sholat kang sholat sapa muslim al-faridota ing sholat fardu, berarti gambarannya kulang lakoni sembahyang 5 waktu. Wada'a lan donga sapa muslim liwalidayhi maring wong tua lorone seorang muslim, lakoni sembahyang 5 waktu tas kuen dongakna wong tua. Tidak lepas siapa ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sembahyang 5 waktu tas sembahyang dongakna wong tua loro. Dongakna al maghfirata ing pangapurane Gusti Allah. Duh Gusti pangapura hati yang sepuh kula. Doa niku selalu terucap. Lamun kula sebagai turunan senantiasa menjaga sholat 5 waktu, setelah itu kita berdoa untuk kedua orang tua kita, memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita, maka jari Kanjeng Nabi, illastajaballahu, kecuali bakal ngijabah sapa Allah Gusti Allah doaahu ing doane seorang muslim, wa ghafara lan bakal ngampura sapa Allah, wa ghafara lan ngampura sapa Allah lahu maring lahuma maring karone walidayhi bi barokati duaihi, kelawan sebab barokai doane muslim ngampura lahuma maring wong tua lorone, walau kana senajan anak soko walidain, senajan anak soko wong tua loro anaiku minal fasikina, setengah saking wong kang akeh dosa. Para jamaah hormati, pisan mani mungkin kula nih Pak pangapura dulu wong-wong kapada ngomong ulama aja pengen ku boro-boro sekolah, boro-boro ngaji. Bisa jadi karena orang sekolah, karena orang ngaji, pada akhirnya ilmu belum nyampai. Ada di antara sepuh-sepuh kula, tiang sepuh-sepuh kula pangapura mungkin sing durung netepi takwa, durung sempet ibadah ning Gusti Allah. Lamun kula termasuk turunan sing bela, lamun kula termasuk turunan sing berharap kebahagiaan mereka di alam sana, tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjelma menjadi turunan yang soleh. Sudah barang tentu dengan kita menjelma menjadi orang yang takwa dengan sholat 5 waktunya, terus tas gue orang kelalen donga kena wong tua sing wis padalang langka. Maka ketika kula kali panjenengan bisa seperti itu menjelma menjadi anak yang soleh, maka dijanjikan oleh Allah melalui dawuh Kanjeng Nabi, sepira wong tua kula awame mungkin pangapura, sepira wong tua kula bodone, sepira wong tua kula akeh dosane,
gara-gara kesolehane kula sebagai turunan, maka wong tua kula diampura kabeh dosane nang Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Maknane walau kana minal fasikin, senajan wong tua loro kula niki termasuk wong sing mungkin pangapura akeh dosane. Mulane pertanyaane, ketika kula bertanya orang tua kula teng alam sana, apakah termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan atau tidak? Apakah wong sing lagi senang ning alam barzakh oleh rahmati Gusti Allah ataukah sebaliknya? Jawabannya aneh ning kula Pak yang hidup hari ini. Kula melakukan kesolehan atau tidak, mendoakan mereka atau tidak, yang pada akhirnya kesolehan dan doa kita bisa dari sababiyah wong tua kula oleh pangapurane Gusti Allah. Apa masih nutupi rasa males mawon ta untuk melakukan kesolehan? Ngomong sayang mah gampang Pak, gimana? Ketika seseorang anak ditanya dengan orang tua yang sudah tiada, ditanya sayang boten, dia pasti bilang sayang. Tapi apakah rasa sayangnya itu terbukti? Apakah rasa sayangnya itu bisa dibuktikan, yakni dengan aksi nyata, melakukan ketakwaan dan kesolehan yang sudah barang tentu ada doa di dalam ketakwaan dan kesolehan tersebut. Napa malih lamun kaitane karo lanjutan hadis wauladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tua. Niku ya sebagai awalan. Dan semoga rutinitas kita yang bersifat ibadah, rutinitas kita yang bersifat zikir lan ngaji, pada akhirnya kula termasuk turunan sing soleh, sing pada akhirnya amalan yang kita lakukan bisa dari sabab yai wong tua kula oleh bagian yang pada akhirnya oleh pangapurane Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Para jamaah hormati, kula sayang terhadap orang yang sudah tiada, sebab kula sadar betul jasa beliau tak terhingga bagi kita. Termasuk rasa sayang itu harus tertuang juga dengan orang-orang yang masih bersanding hidup dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun berfirman dalam kitab suci Al-Quran sebagai bentuk rasa sayang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menjaga diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, agar mereka tidak terjerumus terhadap kehancuran, agar mereka tidak terjerumus terhadap siksa Allah, itu pun sebagai bentuk sayang. Jadi sebagai bentuk sayang kita terhadap diri kita sendiri, dan juga sebagai bentuk rasa sayang kita terhadap mereka, orang-orang yang ada di bawah naungan kita alias keluarga kita, maka kita giring mereka terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah hormati, berkaitan tentang itu mulai tengriki Kiai Musonib sampun menyantumkan dalam kitabnya paslun utawi iki ku pasal suwiji. Mulai ngaji apa ya? Durungan turun. Paslun utawi iki ku pasal suwiji. Wa alaika lan becik netepana sapa sira bil adli kelawan adil. Kula niki dikongkon selalu berlaku adil. Apa sih maknanya adil? Maknanya adil adalah kita mengerjakan sesuatu dengan semestinya sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Itu makna adil. Kita bekerja, kita beramal sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku sebagaimana mestinya, itulah makna adil. Lantas maksudnya keadilan di sini bagaimana? Agar kula niki kongkon senantiasa menjadi orang yang adil. Sebagai bentuk keadilan yang harus kita lakukan adalah adil fi ra'iyatika.
ing dalam rakyat sira, memberikan keadilan terhadap rakyat. Awas mangko dia cekak pembahasan rakyat nih siapa? Fi ro'iyatika ing dalam rakyat sira al khossati kang khosoh kang khusus, wal amati lan rakyat kang umum. Jadi rakyat itu ana sing khusus, ana sing umum. Kau dijabarakan sebagai bentuk adil, agar kita adil terhadap mereka, adil terhadap rakyat, rakyat yang khusus ataupun rakyat yang umum. Wis gue dingin pahami. Selain kita tertuntut untuk adil, wa kamalil hifdi lan sempurnane ngraksa, wa tafaqqudi lan niti-niti laha maring ro'iyah. Ada upaya yang kuat untuk memberikan keadilan terhadap mereka, rakyat yang khos dan rakyat yang am. Kenapa demikian? Fa innallaha mangka setuhne Gusti Allah Ta'ala mahaluhur Allah iku sailuka wong kang ngakoni ning sira anha saking ro'iyah, wa kullu ra'in utawi saben-saben wong kang angon, wong kang raksa iku mas'ulun den takoni an ra'iyatihi saking rakyate ra'in. Wonten salah satu dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kula niki Pak, melalui dawuh Kanjeng Nabi waukah, kula niki semua penjaga atau gampangane wong sing kongkon ngraksa, kongkon menjaga. Kula niki kabeh ra'in. Lamun wong angon wedus gampang apura. Kula niki sebagai penggembala yang punya tanggung jawab agar kula niki menjaga dengan apa-apa yang kita gembala. Kula misalnya punya keluarga, maka kula wajib menjaga mereka dari siksane Gusti Allah. Nanti kita dipertanyakan perihal mereka, kita dipertanyakan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga perihal mereka, orang-orang yang dalam naungan kewajiban kita. Mulane kula tertuntut untuk adil buat mereka, artinya kula tertuntut untuk menjalankan apapun yang menjadi kewajiban kita terhadap mereka. Itu yang namanya adil. Pisan maning kula kongkon adil ning rakyat sing khusus maupun rakyat yang umum. Ya penjabarannya priwe, rakyat yang khusus dengan rakyat yang umum. Wa a'ni jare Kiai Musonib, wa a'ni lan ngarepaken sapa ingsun biro'iyatika al-khosoh kelawan tembung kelawan dawuh ro'iyatika al-khosoh. Apa sih rakyat sing khususku? Diterang nang Kiai Musonib yaiku jawarihaka, ngarepaken jawarihaka ing anggota badane sira asab akang pitu, anggota badan sing pitu, anggota badan jumlahnya anak pitu. Berarti kue rakyatnya kula babarapan. Kula sedurunge melebar ke individu yang lain, ning awak kula pun anak rakyat yang kedah kita perlakukan secara adil, yakni maukah jawari komponen anggota tubuh sing ana ning awake kula kiampek sing lamun dihitung jumlahnya anak pitu. Awas sedurunge kula berlaku adil terhadap mereka, individu yang lain di luar badan kita tertuntut adil terhadap badan kita sendiri. Itu yang awal harus kita lakukan. Apa jawari sing pitu mau? Anggota tubuh sing kula puduk dingon sing bener, diperhatikan kongkon hati-hati,
yaitu jawari sing anak itu siji rupani wahia utawi jawari hukas sab'in iku al-lisanu rupane lisan cangkeme kula termasuk kerja kula ki babarapan ki cangkem dijaga agar kita tuh menggunakan mulut sebagaimana mestinya atas dasar penciptaan Gusti Allah gawe cangkem ning awak kula. Itulah maknanya kula niki berlaku adil terhadap anggota tubuh sing rupa cangkem. Lamun kula melakukan hal-hal negatif, mulut kula ternyata tidak digunakan untuk hal-hal positif, malah mengumbar maksiat yang keluar dari mulut kita, maka kita tidak memperlakukan adil jawarih yang namanya lisan. Paham betul? Jadi sedurunge kita memberikan keadilan terhadap orang lain, berlaku adillah terhadap diri kita sendiri. Apa maknanya berbuat adil terhadap diri kita sendiri? Maknanya adalah anggota tubuh yang berawal dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar digunakan untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siji lisan. Sing nomor loro wasam'u lan pengrungu, berarti maknanya kuping. Tapi cangkem, kuping niku rayate kula yang paling terdekat, yang mestinya harus kita kontrol lebih dini sebelum kita mengontrol terhadap orang luar. Cangkem, kuping, wal basoru lan mripat peningal, berarti wis pira? Telu. Rayate kula, Pak. Cangkem, kuping, peningal, mripat. Berarti kula punya tanggung jawab terhadap rakyat kula sing tumempel ning jasad kula. Niku pemberiane Gusti Allah. Wal batnu lan weteng. Berarti sing nomor papat weteng, kon dijaga weteng. Batin. Wal farju lan farji, kemaluan kon dijaga agar senantiasa terjaga syahwatnya. Boleh menyalurkan syahwat dengan cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaddu lan tangan, berarti ispira 5. War rijlu lan sikil, berarti 6. Apa? Jadi pertama lisan, loro kuping, telu mripat, papat weteng, 5 farji, 6 tangan, 7 sikil. Kenapa kula kedah berbuat adil terhadap anggota sing pitu mau? Awas pahami sing kene. Fa inna hadhil jawari, karena sesungguhnya ikilah piro-piro anggota badan iku ro'iyatun rakyate kula, Pak, yang harus kita kendalikan dengan benar, yang harus kita kontrol secara hati-hati agar jawari tersebut tidak melakukan sesuatu yang justru malah membahayakan kita. Sebab seseorang bisa saja mendapatkan bahaya dampak negatif dari mulutnya. Seseorang bisa saja mendapatkan dampak negatif dari kedua telinganya. Seseorang bisa saja terjerumus gara-gara apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, kedua kakinya, dan juga anggota jawari yang lain. Maka mereka harus lebih dikontrol lebih awal agar kita terselamatkan dari tanggung jawab amanat dari Allah untuk menjaga jawari tersebut. Alhamdulillah. Semoga ya Pak ya. Semoga. Jadi ini sifatnya harus ditekankan. Harus lebih awal kita kontrol mereka rakyat kita sing nempel ning awak kula dewe.
iku ra'iyatun rakyate kula, istar'ahu istar'aka kang wis amrih ngraksa ka ing sira sapa Allah Gusti Allah iyaha ning mau hadhil jawari wa amanatun lan amanat iktamanaka kang wis paring amanah sapa Allah ka ing sira alaiha ing atase jawari. Sadar boten kula niki sadar boten Pak bahwasane anggota pitu maukah merupakan pemberiane Gusti Allah, amanat sing Gusti Allah agar kita pergunakan sesuai peruntukannya Allah menciptakan itu semua. Lamun secara global sekujureng badan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, semata-mata untuk menggapai ridhone Gusti Allah, atau kira-kira ada punya nilai ibadah di sana. Sebab anggota yang 7 tadi merupakan peparingnya Gusti Allah, sing Allah sendiri menyuruh kita agar menjaga anggota tubuh itu, merupakan amanat bagi kita. Mulane pripun fa'alaika mangka wajib ingata sesira bikafiha kalawan nyegah ha ing jawari an maksiyatihi saking maksiat ning Gusti Allah. Ipa Gusti Allah digawe kupinge kula, mripate kula, lisane kula, wetenge kula, tangan lorone kula, sikil lorone kula punya tujuan. Orang kayak gajung dicakelna ning tembok, punya tanggung jawab. Ya, titipan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita menjaga semua itu agar tidak melakukan hal-hal yang justru bisa nekakna bendune sang penciptanya, yang malah mendatangkan bendune Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui anggota tubuh tersebut. Aja malah gawe maksiat dengan anggota tubuh itu, wastikmaliha lan dikongkon menggunakan ing jawarih bitoatihi kelawan toat maring Gusti Allah, pergunakan untuk ketaatan. Alhamdulillah, sikil dijak mentaju, sikil dijak ngaji, sikil dijak jumatan, sikil dijak takziah, sikil dijak silatur rohmi. Alhamdulillah, itu sebagai bentuk penjagaan dengan apa-apa amanat sing tumempel ning pribadi kula, yaitu anggota tubuh sing pitung warna. Iku awale dingin. Fa inna Allah Ta'ala mangkas tune Gusti Allah Ta'ala iku innama khalaqaha, ora angin mestine ndadikaken nyiptakaken sapa Allah ing jawarih laka maring sira lituti'ahu supaya taat sapa sira hu ing Allah biha kelawan sababiyae jawarih. Sebab apa? Gusti Allah niku pagawe perangkat ning kula iki, kelengkapan ning kula iki, ambir tujuannya mempermudah kula senantiasa gawe ibadah ning Gusti Allah. Tujuannya fasilitas menuju ibadah ning Gusti Allah. Dengan telinga kita mendengarkan tausiah, dengan telinga kita belajar ngaji, dengan telinga dengan kedua mripate kula kali panjenengan kula menyaksikan pemandangan yang indah, pada akhirnya kula bersyukur alhamdulillah, masya Allah, termasuk ngaji mengketen mripate kula. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan perangkat-perangkat yang ada dalam tubuh kita, punya tujuannya langka maning kongkon menjadi sarana ibadah. Wahia utawi jawarih iku min ajalli ni'amillahi
setengah saking gede-gede nih piro-piro nikmat Gusti Allah alaika ing atase sira. Ya. Iku lagi baik kelengkapan Pak, alhamdulillah. Aku termasuk rezeki gede sing dipaih nang Gusti Allah ning awak kula. Nggih boten? Sadar boten bahwasanya ketika kula disukani kelengkapan itu anggota tubuh mau sing pada akhirnya bener-bener membantu kula dalam setiap aktivitas kula, berarti itu jelas-jelas peparing Gusti Allah sing gede ning awak kula, alhamdulillah. Maka sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian gede maukah gunakan pemberian itu kanggo ibadah dalam konteks bersyukur atas pemberiannya Gusti Allah. Wa syukruha utawi nyukuri ing jawarih. Cara nyukurane priwe? Iku antuti'ahu ingin taat sapa sira hu ing Allah subhanahu wa ta'ala biha kelawan jawarih wa alla ta'siyahu aja malah pemberiannya Gusti Allah kelengkapan jawarih, kelengkapan anggota tubuh malah digawe bangkang ning pangeran, aja malah nentang hukumnya Gusti Allah, aja malah gawe bendune sang pemberi yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Perangkat-perangkat maukah gunakan untuk ibadah. Fa'in tarokta, awas kelanjutannya. Fa'in tarokta mangkalamun tinggal sapa sira dzalika ing mengkonon-mengkonon syukur walan taf'alhu lan orang lakoni sapa sirahu ing syukur ya. Faqad badalta maka teman-teman ganti sapa sira nikmatallahi ing nikmat pemberiane Gusti Allah wis diganti kenang sira kufron ing kekufuran, kufron ing kekufuran, malah ngufuri nikmate Gusti Allah. Kula kan sering mireng ayat la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Berawal dari kesadaran kelengkapan tubuh kita niku merupakan pemberian yang Gusti Allah, maka sudah semestinya harus kita syukuri. Aja malah kita mengkufuri. Makna mensyukuri adalah menggunakan semuanya untuk memfasilitasi kita ibadah kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kufur atas pemberian nikmat anggota tadi ketika kita menggunakan perangkat-perangkat tadi malah maksiat ning Gusti Allah. Wis gampangane kula mawon. Misalnya kan ning seseorang kula ki berharap di balik pemberiannya kula ki manfaat pemberian mau gitu. Sesuai peruntukannya, ambil manfaat. Tapi misalnya kan orang yang diberi malah menggunakan pemberian kita untuk hal-hal yang kita sendiri tidak suka. Kula bendu boten. Bendu boten. Bendu kula mawon. Inang aja kanggo anu ya, misalnya kan. Ternyata pemberian kula wong tua digunakan tidak semestinya sesuai keinginan kita, misalnya kan. Malah sesuatu sing blaini ning kita sendiri, maka kita justru akan benci. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi dari perangkat itu semua. Analoginya seperti itu ya Pak ya, semoga paham. Jadi lamun kula orang mensyukuri pemberian perangkat itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada baik kula mengkufurinya. Walaula annallaha sakhkhara hadhil jawarih laka
walaula annallaha lan lamun ora setuhne Gusti Allah iku sakharaha nundukaken sapa Allah hadhil jawarih ing ikilah anggota tubuh kang pitu mau Pak, nundukaken laka maring sira wajabaroha lan maksaaken sapa Allah ing jawarih ala taatika ing atase nurut ning sira lakunta mangka demi yaktine ana sapa sira aneku la tastati'u anggota tubuh niku merupakan peparinge Gusti Allah. Bisa maning awas hampir jelas Gusti Allah kipat atas perintah Allah Subhanahu wa taala sing tumempel ningku lagi manut Pak, tunduk ningku lagi, tangan ya bisa dikarepaken nang kula nurut, bisa maning aja dianggap niku lang kekersane Gusti Allah, sikil kula nurut apa kehendak kula, mata kula nurut apa kehendak kula, tangan loro kula nurut apa kehendak kula, niku semata-mata karena Allah sudah menundukkan mereka agar mereka tunduk sama kula. Sebab ketika Allah sudah nggak menundukkan mereka untuk kita lagi Pak, bakal mampu memerintahkan anggota tubuh kita sendiri. Mantul betul. Ketika Allah sudah mencabut kekuasaan jawarih tadi dari kita, maka jangankan untuk berbuat banyak, utik-utik mawon gak mangsa bisa. Ibotan. Pongkon lampah kapasiki loro kubli bisa. Sebab wilayah main Gusti cabut nang Gusti. Kula ki pengen ngerawing gelas kanggo nginum ibli bisa. Sebab kekuasaan tadi yang sudah diberikan oleh Allah anggar jawarih mau ketunduk ning kita kini wis dicabut nang Gusti Allah. Nyata boten. Jadi aja elok berpikir. Pangapura kadang-kadang wong apa durung mengkaji tentang ini, anggapane tunduke tangan kula, tunduke sikil kula atas perintah dari sarape kula ki anggapane karena mampune kula. Beli sadar bahwasanya tunduknya anggota badan yang tujuh pada kita ketika kita berharap mereka melakukan apapun itu atas dasar Allah menyuruh mereka tunduk terhadap perintah kita. Paham betul? Ketika Allah mencabut pemberian Allah yang berupa menundukkan mereka tadi untuk kita, jangankan mereka mau melakukan sesuatu yang banyak, hal kecil pun kita tidak mampu memerintah mereka. Dan itu fakta. Mulanya syukuri nalika kula masih mampu mengendalikan kedua tangan. Syukuri ketika kita masih mampu mengendalikan lisan. Syukuri ketika kita masih mampu menggunakan kedua telinga. Syukuri apapun itu dari jawarih yang jumlahnya 7 tadi nalika masih manfaat ningkula atas dasar maukah peparinge Gusti Allah. Sebagai bentuk syukur gunakan mereka untuk mendukung ibadah kepadanya. Aja malah mengkufuri, aja malah mereka digiring untuk melakukan maksiat. Maknane mereka apa? Dipaksa. Punten. Mereka tuh dipaksa. Sikil kita dipaksa lamun kula niki menggunakan kedua kaki untuk maksiat. Pada dasarnya mereka menolak. Lamun tangannya kula kita gunakan untuk maksiat. Pada dasarnya mereka tuh menolak. Karena disuruh tunduk oleh Allah terhadap seseorang, maka suka atau tidak, nerima atau tidak, rela atau tidak, kedua tangan dan kedua kaki kita harus tunduk terhadap pribadi seseorang. Paham betul Pak? Semoga pada akhirnya ulama maukah mampu mengontrol
sesuatu yang menjadi amanat dari Allah untuk kita, mau ro'iyatul khosoh, rakyat sing khusus sing terdekat sing tumepel ning awake kula sedurunge kula ngontrol rakyat yang di luar individu kita sendiri sebelum kita mengontrol mereka, orang lain, orang yang dalam artian lebih luas lagi. Wa kullu jarihatin, utawi saben-saben maukah anggota tubuh min hasaking jawarih iku takulu lamun arep maksiat tiba parapan kula ki misalnya kok krentek arep maksiat, arep garong, arep apapun itu sing rupa maksiat ning Gusti Allah, maukah? Karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa maning sikil kula, tangan kula, suka atau tidak kudu nurut ning perintah kula. Padahal Pak, nalika kula arep melakukan maksiat, wa kullu jarihatin, utawi saben-saben anggota tubuh min hasaking jawarih iku takulu ngomong, ya. Ovo kullu jarihah, ovo jarihah laka maring sira bilisani haliha kelawan lisane tingkai jawarih ida arotta nalikane ngarepaken sapa sira antak malah nyenta ngamal nyenta berbuat sapa sira biha kelawan jawarih arep nglakoni arep ngamal al maksiat ing maksiat. Ngomongnya apa? Ya Abdallah, wahai hamba Allah, ittaqi wadyasira Allah ing Gusti Allah, wala tukrihni lan aja maksa sapa sira ni ing ingsun ala fi'lima ing atase nglakoni suwiji-wiji haram kang wis ngaromaken sapa Allah Gusti Allah alaya ing atase kula. Fa idza asita mangka tatkalane maksiat sapa sira Allah ing Gusti Allah biha kelawan gawa jawarih tarji'u mangka balik sapa jawarih ilallahi maring Gusti Allah wa takun lan ngucap sapa jawarih qadna haitu teman-teman wis nglarang wis nyegah sapa ingsun ya Rabbi wahai pangeran ingsun falam yasma mangka orang rungu sapa abdun wa ana utawi ingsun iku bari atun wong kang bebas wong kang lebaran mimma saking suwiji-wiji sonaa kang wis megawe sapa abdun. Maksudnya mengatakan gitu kan, lamun kula sadar, lamun kula ngertos anggota tubuh sing pitu sing tumempeling awak kula kita awale iki boten purun baparapan. Lamun diajak maksiat, lamun diajak gawe dosa malah nantang hukumnya Gusti Allah. Digelem cuma karena mereka sudah ditundukkan oleh Allah tadi agar mereka tunduk terhadap pribadi seorang. Tapi pada dasarnya mereka tuh ngomong Pak, ketika mereka dibawa oleh orang tersebut untuk melakukan maksiat, apa ngomongnya? Maukah ittaqillaha wa diyasiralu ning Gusti Allah. Ngerasa betul kula lagi. Artinya ki Pak, tangane kula ki boten purung lamun arep medal gedange wong tanpa izin. Sebenarnya ngomong karena sedurunge kula cetel kah aja wediyane Gusti Allah. Tapi ketika kula memaksakan untuk maksiat, ya mereka niburi bae sebab wis ana perintah ditunduk nanang Gusti Allah. Paham betul? Jadi ya Abdullah wahai hamba Allah ittaqillaha wa diyasiralu ning Gusti Allah wala tukrihni ala fi'li ma harrama Allah, jangan kau paksa aku untuk melakukan sesuatu
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau maknanya lu aslinya lu. Maknanya kan mau aslinya sikil untuk melakukan dosa. Nalika sikil mau justru digunakan untuk fasilitas maksiat tuh awalnya nolak beberapa. Mau awalnya. Tapi terpaksa karena dipaksa untuk tunduk terhadap pribadi seseorang dengan perintahnya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ditundukkan oleh Allah tadi. Barang anu kula sebagai maukah wong sing kuasa dari 7 anggota badan tadi, nalika kula maksiat pada akhirnya memaksa mereka agar mereka menjadi fasilitas maksiat. Mereka kipa pada akhirnya ki madul ning Gusti Allah, wewarah ning pangeran nalika seseorang dihadapkan di hadapan Tuhannya, nalika seseorang dihadapkan di depan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane benar bahwasane al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi korelasinya ke sana. Suatu saat ki Pak, lisane kula ki dikunci. Sebab sing aran cangkeme kula ki gampang mau ka gawe helah, gampang mungkir. Ibadah dikunci pada suatu hari, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kedua tangan kita mampu bicara dan memberikan kekuasaan terhadap kedua kaki kita untuk bersaksi dengan apa yang kita lakukan. Mulane wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini penjabarannya seperti tadi. Jadi arep mungkir ning sapa kula ki di saat anggota tubuh kula sendiri memberi kesaksian terhadap apa yang kita lakukan. Arep mungkir ning sapa coba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar ya Pak ya, belajar pisan maning ambil kula niki hati-hati dalam menjaga amanah pemberian dari Allah sing rupa kenikmatan terbesar tadi, yakni kelengkapannya anggota tubuh. Nikmat dari Allah, syukuri. Jadi fa idza asaitallaha biha tarji'u ilallahi wa taqulu qad nahaitu ya rabbi falam yasma wa ana bari'atum mimma sana'a. Gusti ora ina aja kulaku ngalang-ngalangi kulaku ngelingaken ajak kueku sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi maksa aja, maksa orang kena dielingaken. Jadi pasrah kula sama Gusti, buktinya kula mau ngemutaken terhadap orang yang dimana kula harus tunduk kepadanya. Kueku bahasane anggota tubuh. Ya wis Gusti uraina kula mah istilahnya wis ngemutaken. Cuma mungkin karena hawa nafsu seseorang yang memaksa untuk melakukan maksiat, maka ketika kula terpaksa harus tunduk kepadanya, ya mau bilang apa? Kula mah Gusti jaluk selamat, oraina kula wis ngemutaken. Niku jare bahasane anggota tubuh nalika digawa maksiat ning Gusti Allah. Para jamaah yang hormati. Wa saufa taqifu, hingga satu saatnya nanti para jamaah yang hormati, wong sing memaksa anggota tubuhnya untuk maksiat ning Gusti Allah kan, hingga satu saatnya nanti suka atau tidak, nerima atau tidak, dia akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi atas nikmat-nikmat tadi. Mulane teng mriki dipun terangaken ya, dipun terangaken bahwasane
Wa saufa taqifu lan bakal sowan sapa sira, ya. Wa saufa taqifu lan bakal sowan sapa sira baina yadayillahi ing dalem arpane atawa ngersane Gusti Allah taala. Fatantiku maka ngucap maka ngomong ovo jawari ruka anggota badane sira syahidatan hale nyakseni laka maring sira nyakseni bima kelawan suwiji-wiji amilta kang wis nglakoni sapa sira biha kelawan jawari min khairin bayane saking kebagusan. Wa alaika lan cilaka ing atase sira bima kelawan suwiji-wiji amilka kang wis nglakoni sapa sira biha kelawan jawari min syarrin bayane saking kealaman. Pula dalam praktek peradilan dunia mawon gitu. Dalam praktek peradilan dunia teng majelis hakim ada yang namanya saksi yang meringankan, ada yang namanya saksi yang memberatkan. Dalam masalah peradilan dunia mawon didatangkan saksi yang memberatkan terhadap seseorang, didatangkan juga yang namanya saksi yang meringankan dakwaan praktek hukum dunia mawon. Begitu juga di sana, anggota tubuh tadi itu akan memberikan kesaksian sama kita. Bisa jadi kesaksian itu kesaksian yang justru memberatkan kita sebagai pemiliknya. Di saat jawarih tadi, di saat anggota tubuh tadi kita gunakan untuk maksiat. Tapi dalam situasi yang lain, dalam waktu yang lain, di saat anggota tubuh kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru akan memberikan kesaksian sama kita, yaitu saksi yang meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sing memberi kesaksian untuk kita sebelum orang lain memberikan kesaksian, anggota tubuh kita sendiri, apakah yang memberatkan ataukah yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Pak ya? Semoga dihayati yuk pada akhirnya rakyatul khosoh, rakyat terdekat dari diri kita sendiri kita kontrol sedemikian rupa agar tidak melakukan hal-hal yang justru malah maksiat ning Gusti Allah. Tinggal pertanyaannya pengennya tangannya lagi pengen memberi kesaksian yang meringankan atau yang malah memberatkan, kan mohon. Pada hari mana? Ya, fi yaumin la maroddalah. Fi yaumin la maroddalah. Ing dalam suwijine dina la maroddalah. Kang oranana bisa nolak iku maujud lahu maring yaum. Di hari nanti di saat pula tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari nanti di saat pula bisa mungkir. Di hari nanti kita tidak bisa menghela. Di hari nanti di saat kita pasti ditunjukkan hal-hal yang semestinya. Para jamaah yang hormati. Jadi fi yaumin dalam salah suwijine dina la maroddalah kang oranana bisa nolak iku maujud lahu maring dina mau minallah saking Gusti Allah. Malakum oranana lakum kedue sira kabeh mimmal jain saking panggonan ngungsi yauma idin ing dalam ikilah dina. Wa malakum lan oranana lakum iku tetap kedua sira kabeh min nakirin sang mungkir saking ingkari dengan apa yang terjadi. Artinya di hari nanti di saat kita sudah nggak bisa membela kita, ya, maka yang membela atau yang memberatkan adalah ro'iyatul khos tadi, awalnya anggota tubuh yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Mulane dari awal tadi hati-hati ya, berlaku adillah terhadap ro'iyatul khos, yakni maknane ro'iyatul khos adalah
anggota tubuh sing atas dasar peparingan Gusti Allah tumempel ning awake kula niku merupakan rakyat kula kiampek. Sedurunge kula ngontrol rakyat yang lebih jauh di luar sana atau individu yang lain. Paham betul? Para jamaah yang hormati, jadi fi yaumin la maradda lahu minallahi ma lakum min malja'in yauma idzin wa ma lakum min nakir yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi mau ke rakyat kan ana warna loro, ana rakyatul khos, ra'iyatul khos, ana ra'iyatul am. Jadi ketika kita berbicara rakyat dalam bahasa Indonesia kan rakyat, ya Pak ya. Bahasa Arabnya ra'iyah. Bahasa Arabnya ra'iyah. Mulane kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ana ra'iyatul khos, ana ra'iyatul ammah. Ra'iyatul khos mau diterangna sentuh mempel ning awake kula, sedangkan apa pengertiannya ra'iyatul ammah? Pun satu masalah krihin ya Pak ya. Ya niku semoga saged dipun pahami. Ya, dalam konteks maukah penterjemahan dari ayat ibn Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa Gusti Allah, dari siksa neraka. Dijabarna bahwasane angfusakum di dalamnya ada amanatul jawarih, ada amanat pemberian Gusti Allah sing rupa anggota badan sing pitu agar selalu digunakan nggo fasilitas ketaatan, fasilitas kepada Allah aja, justru malah mereka kita gunakan untuk menantang hukum Gusti Allah, pada baik kula tidak berlaku adil pada mereka. Jadi kula tertuntut adil terhadap diri sendiri dan juga adil terhadap keluarga kita dan juga adil terhadap orang lain. Adil pada diri sendiri tadi sudah diterangkan. Semoga ada pertemuan lagi nanti yang pada akhirnya kita bisa sedikit membahas bagaimana caranya adil pada keluarga kita dan juga adil pada siapapun atau orang lain, sing pada akhirnya kula bisa menjaga perintah pun Allah Subhanahu wa taala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Gawe ya, berlakulah adil kalian semua, karena ketika kamu mampu berbuat adil, keadilan yang kamu lakukan bisa menjadi sarana kamu mempercepat kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat para jamaah, termasuk manfaat kangge awak kula kiamat, termasuk semoga manfaat kangge para jamaah sedang manfaat minal dunya ilal akhirah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.